Komplotan pelaku curanmor ini nggak sadar kalau aksi mencurinya terekam sama CCTV, cekiders. Mereka terpantau melancarkan aksi kejahatannya di salah satu rumah kos di Bangkalan, Madura. Dari gaya mencurinya, pelaku bukan kelas kaleng-kaleng nih, cekiders. Nggak pakai lama, motor curian yang terparkir berhasil dibawa kabur oleh pelaku. Berhubung wajah pelaku terekam jelas sama CCTV, maka polisi dengan mudah melacak lokasi persembunyian pelaku. Mau nggak mau, pelaku curanmor yang sudah ditangkap ini mesti menunjukkan barang bukti sejumlah plat nomor yang sengaja dibuang. Plat nomor tersebut berasal dari hasil motor curian, cekiders. Dari hasil penangkapan ini, ada 3 pelaku yang ditangkap polisi dan 9 sepeda motor yang diduga dari hasil kejahatan. Masih mending ditangkap polisi daripada ditangkap warga ya Bang Maling. Kalau ditangkap warga pasti bakal dapat hadiah bukan mentah nih kayak pelaku curanmor ini, cekiders. Untungnya si maling motor ini berhasil diselamatkan dari amukan warga, cekiders. Polisi langsung membawa pelaku ke kantor guna diproses lebih lanjut. Waspada nih sama maling motor zaman sekarang, cekiders. Lengah dikit bisa jadi korbannya. Komplotan maling ini mencoba melancarkan aksi di komplek perumahan. Satu motor terlihat berhasil dibawa kabur nih sama si maling. Namun di saat mencoba menyalakan motor, si maling kepergok oleh warga. Nggak mau ambil resiko, maka si maling meninggalkan motor curiannya deh. Nggak cuma motor aja loh, cekiders, mobil juga jadi sasaran aksi pencurian. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini melancarkan aksi mencurinya di perumahan Durenjaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kali ini pelaku mengincar mobil pick-up yang terparkir di sisi jalan. Dalam melancarkan aksinya, pelaku saling berbagi peran, cekiders. Pelaku pertama bertugas memantau situasi, sementara pelaku satunya bertindak sebagai eksekutor. Tak sampai 1 menit, mobil pickup pun berhasil dibawa kabur tanpa disadari oleh pemiliknya. Dari rekaman CCTV rumah warga terlihat seorang pria datang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah memarkirkan motornya, pria tersebut mendekati tong sampah. Tapi bukan hendak membuang sampah, pria itu malah membawa tong sampah yang terbuat dari besi. Tong sampah kemudian dibawa pelaku dengan mengendarai sepeda motornya. Pemilik rumah menjelaskan pencurian tong sampah terjadi pagi hari saat belum banyaknya warga beraktivitas keluar rumah. Ya balik itu barunya nengok sekitar jam 7 lah. Berarti pagi inilah kejadian. Pagi kolam. Kami tuh kami lagi di lantai 2 biasa lah pagi-pagi lagi agak malas itu kan. Jadi masih di atas. Jadi kejadian di sini ini memang sering terjadi pengambilan seperti ini apa kan? Kalau kejadian kayak kami lah 2 kali. Ternyata pencurian tong sampah sudah 2 kali terjadi dan diduga pelakunya merupakan orang yang sama. Meski harganya tidak seberapa, tetapi pemilik rumah telah melaporkan kasus pencurian tong sampah ke pihak berwajib serta mengunggah rekaman CCTV agar menjadi viral dan membuat pelaku jera. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Irawan, iNews melaporkan.
Inilah rekaman kamera pengintai CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang pria beraksi mencuri HP di sebuah toko sembako di Jalan Mayor, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang beraksi sendirian ini masuk ke dalam toko dengan memanfaatkan situasi anak pemilik toko tertidur pulas di meja kasir. Setelah merasa aman, pelaku langsung mondar-mandir mencari HP incarannya. Awalnya ia mengambil benda kayak HP di samping korban, namun ternyata hanya casing HP. Setelah memeriksa seluruh isi ruangan, pelaku akhirnya menemukan HP korban di belakang meja kasir dalam keadaan dicas atau diisi baterainya. Setelah selesai beraksi, korban Charles sempat terbangun. Takut aksinya kepergok, pelaku berpura-pura membeli lem kambing. Setelah korban mengatakan tidak ada stok lem kambing, pelaku kemudian langsung pergi. Tak sadar HP-nya hilang, korban kembali melayani pembeli selanjutnya dan barulah menyadari HP-nya raib setelah memeriksa di tempat ia mengisi baterai HP. Ketika hendak dikejar, pelaku sudah kabur. Korban sudah membuat laporan ke kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Pas saya tidur dia cepet tuh masuk sampai ke situ. Pas situ kan saya telungkup kayak gini. Dia dari belakang, karena saya baterainya habis, saya memang biasa buka casing. Jadi casingnya saya taruh sini, HP-nya saya ke belakang. Jadi pas dia ngetes, nggak ada. Dia lihat belakang, iya ada HP dicabut lah ya kan. Usai mencuri HP di toko sembako, diduga orang yang sama kembali beraksi mencuri HP. Kali ini sasarannya di sebuah toko emas yang tak jauh dari lokasi toko sembako. Aksi pencurian HP di toko emas ini juga terekam CCTV. Rekaman itu memperlihatkan seorang pria menyelinap ke sebuah toko emas yang berada di Jalan Yosudarso, Medan, Sumatera Utara. Pelaku yang masuk mengendap-endap ini awalnya memeriksa seluruh isi toko. Setelah situasi dirasa aman dan penjaga toko sedang berada di belakang, pelaku langsung masuk ke dalam toko tempat penjaga toko berada. Melihat sejumlah HP tergeletak di atas meja laci, pelaku pun tak menyia-nyiakan kesempatan itu dan tak tanggung-tanggung, ia langsung menggasak 5 unit HP yang tergeletak tersebut. Diduga pelaku merupakan orang yang sama, di mana sebelumnya pelaku juga sempat rekam mencuri HP di toko sembako yang berjarak 1 km dari lokasi. Saya tunggu orangnya ke belakang sebentar, mungkin udah diintai, malah saat kondisi orangnya nggak ada, dia langsung masuk, ambil HP 2 yang di dalam, berikutnya ke dalam lagi, ambil HP, jadi jumlah HP itu 5. Rencananya, aksi pencurian ini akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun sebelumnya korban memviralkan video tersebut agar pelaku cepat ditangkap. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Halo selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Buletin iNews Pagi bersama saya Priska Papilaya. Sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk Anda dan inilah informasi selengkapnya. Pemirsa, pencurian burung berkicau berharga jutaan rupiah di wilayah Matraman, Jakarta terekam CCTV. 2 pelaku yang salah satunya mengenakan jaket ojek online nekat mencuri pada sore hari saat kondisi lingkungan relatif ramai. Dalam rekaman CCTV terlihat salah satu pelaku pencurian burung di wilayah Pisangan, Matraman datang dengan berjalan kaki. Tidak lama kemudian, rekan pelaku yang berjaket ojek online mengendarai sepeda motor dan berpura-pura menenteng barang seolah-olah hendak mengantarkan makanan. Setelah mengamati situasi, satu pelaku berjalan ke arah rumah korban dan langsung mengambil kandang burung yang tergantung di depan rumah. Keduanya pun langsung melarikan diri dengan membawa burung kontes senilai jutaan rupiah. Saat pencurian, korban sedang berada di dalam rumah untuk mengeluarkan motor dan terkejut saat mengetahui burungnya telah raib dicuri. Burungnya ditaruh di situ. Sore berarti itu ya? Sore. Saya dia lagi jemur-jemur gitu kan. Pas lagi jemur ditutupin burung apa namanya Bang? Murai Medan, dia tuh sering menang gitu kan. Dengan viralnya rekaman CCTV, warga berharap pihak berwajib bisa menangkap pelaku pencurian yang meresahkan warga. Pasalnya kasus pencurian di wilayah ini marak terjadi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor di depan rumah seorang warga di kota Cimahi, Jawa Barat terekam CCTV. Di Tanjung Balai, Sumatera Utara, pencurian sepeda motor oleh 2 pelaku di sebuah pasar juga terekam CCTV. Datang berboncengan sepeda motor, 2 pelaku pencuri motor terekam CCTV di Jalan Melong, kota Cimahi.
Satu pelaku turun dan mengamati situasi, sedangkan satu pelaku lain standby di atas motornya. Setelah dirasa aman, pelaku yang bertugas sebagai pemilik langsung membongkar paksa kunci stang motor yang terparkir di depan rumah kontrakan. Korban sengaja meninggalkan sepeda motor di depan rumah karena akan berangkat kerja pada jam 9 malam. Pas jam dia mau kerja, udah dari air nanyain, kiranya biar gitu motornya dimasukin sama saya. Semuanya juga ngiranya gitu, nggak ada yang ngira hilang. Di Tanjung Balai, CCTV di Pasar Suprato merekam seorang wanita yang terlihat memarkir motornya untuk berbelanja. Satu pelaku yang telah memantau kemudian berpura-pura duduk di atas motor korban. Setelah itu pelaku merusak kunci kontak motor dengan gunting dan langsung kabur membawa motor. Bermodal rekaman CCTV, Polsek Tanjung Balai Utara langsung meringkus 2 tersangka. Korban berbelanja di pajak Pasar Suprapto, yaitu tepatnya di memarkirkan sepeda motor tepatnya di depan toko sembako. Kemudian beliau ke dalam Pasar Suprapto untuk membeli ikan. Pada saat itu terlihat di rekaman CCTV bahwasanya sepeda motornya dicuri atau diambil paksa oleh pelaku yang berjumlah 2 orang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan polisi sebelum diproses secara hukum. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara dan Kota Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. 2 pelaku begal sepeda motor dengan modus menodongkan senjata akhirnya berhasil diringkus personel Polrestabes Palembang. Polisi mengamankan barang bukti senjata api rakitan dengan 4 butir peluru. Rekaman CCTV aksi kedua pelaku begal sepeda motor yang terjadi pada siang hari di Jalan Putri Kembar, Dadar, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang viral di media sosial. Tidak butuh lama, berselang 2 hari setelah pencurian, kedua pelaku berhasil ditangkap polisi. Keduanya ditangkap polisi yang berpatroli saat pelaku hendak merampok seorang wanita di kawasan Kalidoni. Pelaku bahkan nekat hendak menembak petugas, tetapi dapat digagalkan petugas. Polisi menyita barang bukti senjata api rakitan berserta 4 peluru dan 2 unit sepeda motor. Dari hasil pengembangan, polisi menangkap 3 penada motor hasil perampokan. Mereka merupakan sindikat pelaku perampokan yang sudah berulang kali beraksi di Kota Palembang. Pada saat terjadi proses penangkapan, sempat terjadi perkelahian. Alhamdulillah rekan kita berjumlah 4 orang berhasil melumpuhkan pengendara motor yang notabene 2 orang tersebut. Dan pada akhirnya salah satu pengendara motor tersebut sempat hampir mengeluarkan sebuah barang dari tasnya. Namun berhasil kita lakukan pengamanan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, 5 anggota komplotan begal motor ini terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Diduga mengalami korsleting listrik, sebuah sepeda motor terbakar di Jalan Raya Cilacap, Jawa Tengah pada Senin siang. Beruntung pengendara sepeda motor sempat menyelamatkan diri sebelum api membesar. Rekaman video amatir memperlihatkan saat api membakar sebuah sepeda motor di Desa Uringin Harjo, Kecamatan Gandrung Mangu, Cilacap. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sepeda motor yang berada di jalan raya. Kejadian bermula saat Sulastri hendak pergi ke rumah saudaranya dengan mengendarai sepeda motor. Di tengah jalan, korban mengisi BBM eceran. Saat hendak menghidupkan mesin motor, tiba-tiba muncul percikan api. Seketika itu juga kobaran api langsung membesar hingga membuat korban panik dan menyelamatkan diri. Dalam waktu singkat, sepeda motor habis terbakar dan hanya menyisakan rangkanya saja. Pemirsa, seorang istri polisi di Padang, Sumatera Barat menjadi korban perampokan di rumahnya di kawasan Jati, Padang Timur. Korban mengalami luka-luka di tubuhnya akibat dianiaya oleh pelaku dengan senjata tajam. Selain melukai korban, pelaku juga menggasak motor dan uang korban sebesar 2 juta rupiah.
Seorang istri anggota Brimob Polda Sumbar, Rika, terpaksa dilarikan ke rumah sakit Bayangkara karena mengalami luka bacokan di leher, pipi, dan tangannya. Korban mengalami luka akibat diserang seorang perampok. Selain melukai korban, perampok juga menggasak uang sebesar 2 juta rupiah dan motor korban yang berada di teras rumah. Hingga saat ini, tim gabungan dari Polresta Padang dan Polsek Padang Timur masih menyelidiki kasus ini. Tadi nongol kepala itu kaget, langsung dia lari, kejar, langsung disekap. Oh, pas nengok tuh, Mbak coba tuh lari Enggak, keluar. dia lari ke aku nggak bisa lari, soalnya itu terkunci. Berarti dari atas dari ke bawah. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban peluru nyasar. Peluru nyasar tersebut diduga masuk melalui atap rumah dan mengenai paha kanan korban saat tertidur pulas di dalam rumahnya di kawasan Talo, Makassar. Awalnya, korban yang tengah tertidur pulas di ruang tamu tiba-tiba mengerang kesakitan di bagian paha. Setelah diperiksa, ternyata bagian paha sudah berlubang dan disusul banyak darah yang keluar. Suami korban kemudian membawa ke IGD Rumah Sakit Ibnu Sina, namun kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk menjalani operasi pengangkatan peluru dengan kedalaman 2 hingga 3 cm. Proyektil peluru tersebut akhirnya diserahkan ke Bitlab for Polda Sulsel untuk mengungkap asal-usul peluru tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah kampung narkoba yang lokasinya tidak jauh dari kantor Polsek dan Koramil digerebek aparat Sat Narkoba Polrestabes Medan. Gubuk-gubuk yang dipakai untuk pesta narkoba dirobohkan dan dibakar oleh polisi. Penggerebekan kampung narkoba ini berawal dari viralnya video yang merekam aksi aktivitas di kampung narkoba tersebut. Video yang direkam warga ini menggambarkan aktivitas perjudian dan narkoba yang berada di Jalan PDAM Tirtanadi, Gang Musola, Medan, Sumatera Utara. Pasca video ini viral, petugas gabungan Sat Narkoba Polrestabes Medan bersama dengan Polsek Sunggal dan Koramil 06 Medan Sunggal melakukan penggerebekan pada Minggu sore. Petugas yang menemukan lokasi gubuk langsung merubuhkan dan membakar gubuk-gubuk yang digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba. Petugas juga mengamankan 2 orang pengguna narkoba, sebilah senjata tajam, dan sejumlah mesin tembak ikan yang kemudian langsung dibakar di tempat. Sudah berulang kali kita lakukan penegakan hukum dan penggerebekan kurang lebih sampai 30 kali dalam kurang lebih setahun yang kebelakang, dan terus kembali berulang lagi. Namun demikian, berdasarkan dari informasi dari masyarakat, adanya lagi peredaran narkoba dan perjudian lokasi ini, makanya kami berterima kasih kepada masyarakat yang memberikan informasi ini sehingga kami dapat melakukan tindakan ini. Pengguna narkoba digelandang ke Mako Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Seorang wanita ASN di pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat meninggal dunia setelah mobil yang ditumpanginya ditabrak dari belakang oleh minibus yang dikendarai secara ugal-ugalan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Arteri Supadio. Kendaraan minibus melaju ugal-ugalan dan menabrak bagian belakang mobil yang dikemudikan Tuti Sarini hingga terdorong menabrak pembatas jalan dan berakhir menabrak pohon. Korban sempat dievakuasi ke RSUD Sudarso Pontianak untuk mendapat pertolongan medis, tetapi nyawanya tidak terselamatkan. Penyebab kecelakaan diduga karena pengemudi minibus kurang konsentrasi, akibatnya kendaraan melaju kencang tidak terkendali dan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Seorang ibu muda di Bangkalan, Jawa Timur ditangkap polisi karena membuang bayi yang baru dilahirkan di sebuah lapak pasar. Pelaku mengaku malu karena melahirkan di luar nikah. Ibu muda ini tidak banyak berkata-kata saat diamankan di Polres Bangkalan. Warga desa Daleman, Kecamatan Galis ini diamankan polisi karena membuang bayi yang dilahirkannya. Ia ditangkap di rumahnya setelah polisi memeriksa sejumlah saksi serta barang bukti yang mengarah padanya. Tersangka mengaku melahirkan secara normal di tempat persalinan di Surabaya.
3 hari kemudian, RU pulang naik bus dan turun di depan Pasar Petrah, Tanah Merah, Bangkalan. Meski mengaku berat, ia kemudian meninggalkan bayi dalam gendongannya di salah satu lapak pedagang. Bayi malang tersebut kemudian ditemukan warga dan dibawa ke RSUD Bangkalan. Tersangka mengaku malu sekaligus takut kepada kedua orang tuanya jika ketahuan melahirkan di luar nikah. Alasan karena yang pertama memang hasil hubungan gelap, tidak menerima. Terus yang kedua takut sama orang tuanya. Ada hubungan gelap ini melahirkan seorang bayi perempuan. RU dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 orang pemeran film asusila kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin siang. Pemeriksaan kali ini merupakan yang pertama setelah ditetapkan sebagai tersangka. MGP datang paling awal akan tetapi tidak berkomentar dan langsung masuk ke gedung Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Tak lama kemudian datang VV dengan memakai masker. VV datang bersama FA. Selain 3 tersangka tersebut, turut pula diperiksa 8 tersangka lainnya. Di antaranya adalah selebgram Siskai. Sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan 11 orang sebagai tersangka dalam kasus pembuatan film asusila di Jakarta Selatan. Sementara 5 kru pembuatan film berkas perkaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan. Pemirsa, 2 rumah warga ambruk longsor ke aliran sungai di Kota Malang terekam video amatir warga. Penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri bersama anaknya setelah mendengar suara retakan rumah. Detik-detik 2 rumah warga di kawasan Sukun, Kota Malang ambruk dan longsor ke sungai terekam kamera warga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Warga berkerumun menyaksikan 2 rumah di bantaran aliran sungai longsor setengah bagian belakang rumah. Warga dibantu petugas BPBD Kota Malang mencoba mengevakuasi barang-barang yang jatuh ke sungai dan masih bisa diselamatkan. Beruntung saat kejadian ada suara retakan tembok bangunan dan teriakan warga di seberang sungai sehingga pemilik rumah menyelamatkan diri. Sing mretek-mretek ngeten lho. Sing tiang kilen kali mriku bengok-bengok. Kale lari-lari alit-alit niku kali. Saya kula medal madosi bapake. Ini udah nggak bisa ditempati ya Bu ya? Iya. Sementara tinggal di mana Bu? Ya di rumah Mbah. Ya di rumah Mbah. Saudara-saudara di sini. Hingga Senin petang, petugas BPBD bersama warga masih melakukan evakuasi dan memasang garis pembatas di 2 rumah ambruk agar tidak membahayakan warga. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Hujan deras yang terus turun membuat banjir di Kabupaten Tebo, Jambi meluas. Tim gabungan terus mengevakuasi warga dari rumah yang terkepung banjir. Di antaranya ada ibu-ibu dan bayi yang berusia 1 bulan. Dengan menggunakan perahu karet Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jambi, petugas melakukan penyisiran di Desa Betung Bedarah, Kecamatan Tebo Ilir yang terendam banjir. Di wilayah ini, petugas mengevakuasi seorang ibu dengan bayinya yang berusia 1 bulan. Turut pula dievakuasi anak-anak dan wanita ke tempat yang lebih aman karena ketinggian genangan terus naik. Evakuasi terus dilakukan dengan mengutamakan anak-anak, lansia, dan juga warga yang menderita sakit. Mengantisipasi masyarakat yang terdampak. Sasaran kami adalah kelompok rentan, yaitu lansia, disabilitas anak-anak yang membutuhkan kegiatan evakuasi. Kami upayakan pada hari ini bisa kami laksanakan keseluruhan. Hujan yang terus mengguyur Kabupaten Tebo sejak sepekan lalu membuat debit Sungai Batanghari meluap hingga membanjiri ribuan rumah di 9 kecamatan. Banjir terparah dengan kedalaman hingga 3 meter merendam permukiman di pinggiran Sungai Batanghari.
Setidaknya ada 11.000 kepala keluarga yang terdampak banjir. Dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 14 kecamatan di Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau diterjang banjir. Dari 14 kecamatan, 10 kecamatan paling parah diterjang banjir karena terletak di bantaran Sungai Kuantan. Ribuan rumah yang terletak di hampir 100 desa di 14 kecamatan di Kuantan, Singingi terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi antara setengah meter hingga lebih dari 1 meter. Banjir yang menerjang Kuantan Singingi ini merupakan kiriman anak Sungai Ombilin dan Batang Sinamar yang bermuara ke Sungai Kuantan. Akibat banjir ini, lebih dari 7.000 kepala keluarga menjadi korban banjir dan 300 warga dilaporkan mengungsi. Pemerintah daerah setempat telah menyatakan status siaga banjir. Untuk warga yang tinggal di bantaran Sungai Kuantan diimbau agar selalu waspada terhadap banjir dikarenakan curah hujan di Riau dan Sumatera Barat masih tinggi. Di sekawan mungkin mah. Iya, cepat. Pengasuh pondok pesantren Ora Aji Yogyakarta Gus Miftah diperiksa Bawaslu. Pemeriksaan terkait dugaan money politik dengan bagi-bagi uang saat menghadiri acara di Pamekasan, Jawa Timur yang rekamannya viral di media sosial. Pemeriksaan kasus dugaan money politik dilakukan kediaman Gus Miftah di Dusun Tundan, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Senin sore. Dalam pemeriksaan secara tertutup, Gus Miftah dicecar 28 pertanyaan oleh Bawaslu dan tim penyidik dari unsur Polri serta Kejaksaan. Beberapa pertanyaan diantaranya soal agenda kegiatan, sumber uang yang dibagikan, dan status Gus Miftah dalam tim kampanye Prabowo Gibran. Usai pemeriksaan, Gus Miftah membantah bagi-bagi uang yang merupakan bagian dari kampanye. Ia mengaku diminta membagikan sedekah dan sumber uangnya bukan darinya. Jadi kembali saya tegaskan bahwa uang yang dibagi itu satu bukan uang saya, nomor dua itu acara sedekah sebagaimana saya sedekah di pondok. Itu di luar wilayah saya. Kalau kemudian ada yang bawa kaos dan sebagainya, saya justru tahunya setelah video itu beredar. Selain Gus Miftah, Bawaslu Pamekasan juga telah memeriksa 5 orang lainnya, termasuk orang yang membawa kaos bergambar capres. Setelah pemeriksaan, selanjutnya akan dilakukan pengajian guna menentukan putusan terhadap permasalahan tersebut. Pihak Bawaslu Pamekasan menyatakan Gus Miftah patut diduga melanggar pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Datanya sudah kita dapatkan, tinggal nanti kita telaah. Kita agendakan untuk klarifikasi dengan Gus Miftah. Menyangkut substansi, saya tidak bisa menyampaikan. Sebelumnya, aksi bagi-bagi uang oleh Gus Miftah viral di media sosial. Gus Miftah membagikan uang kepada masyarakat dalam sebuah acara di kediaman pengusaha Khairul Umam atau Haji Her di Pamekasan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi sindiran Capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang menyebut anggaran 700 triliun untuk Kementerian Pertahanan namun digunakan untuk membeli alutsista bekas. Menanggapi hal itu, Prabowo mengajak Anies berdiskusi di tempat dan waktu yang khusus. Mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang, sekali lagi mohon tenang. Pada debat ketiga Pilpres 2024, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung soal pembelian alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Anies menilai sangat ironis anggaran sebesar itu hanya digunakan untuk pembelian alutsista bekas. Menanggapi hal ini, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan untuk membicarakan hal ini perlu waktu dan tempat khusus secara empat mata. Saya kira nanti ada tempat dan waktunya ya kita bisa bicara yang baik. Ya. Yang penting itikat kita baik. Ya. Kita ingin suasana yang kondusif. Kalau ada yang ya punya niat-niat tertentu, mudah-mudahan nanti
sadar dan menjadi arif. Kita semua mengabdi untuk rakyat. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye di Gorontalo. Kampanye ini dilakukan di sejumlah kabupaten di kota Gorontalo. Sebelum bertemu masyarakat, Anies menyempatkan diri berziarah di makam pahlawan Nani Wartabone dan memanjatkan doa bersama di makam tersebut. Tak hanya berziarah, Anies yang ditemani keluarga Nani Wartabone juga berkeliling lihat Museum Nani Wartabone. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memastikan Ganjar Pranowo unggul dalam debat Capres bertema Hankam luar negeri dan geopolitik pada hari Minggu lalu. Mahfud juga menegaskan tidak semua data terkait pertahanan merupakan rahasia negara. Ditemui usai menghadiri acara dialog dengan mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Indramayu, Mahfud MD menilai calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo unggul dalam acara debat. Mahfud menilai Ganjar unggul dalam segala hal, baik dalam hal data maupun usulan program yang ditawarkan. Ganjar juga tampil tenang dan tidak menggubris ajakan buka-bukaan data di tempat lain oleh calon presiden nomor urut 2. Mahfud yang juga menjabat Menko Polhukam menegaskan data soal anggaran pertahanan sifatnya bukan rahasia dan seharusnya dapat disajikan dalam debat. Debat itu ya datanya dibuka di debat itu, bukan ngejak ngomong berdua. Dan tidak semua yang ditanyakan itu rahasia. Rahasia itu ada undang-undang yang disebut rahasia negara, itu misalnya orang diskresi, strategi pertahanan, intelijen, itu rahasia negara. Kalau anggaran itu dibuka ke publik, karena itu tanggung jawab ke publik, bukan ngajak ngomong berdua bicara data. Sementara dalam acara deklarasi dukungan oleh mahasiswa dan pemuda dari wilayah Cirebon Raya dan Subang di Gor Dharma Ayu, Kabupaten Indramayu, Mahfud berjanji akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan akan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah mendapatkan hadiah sepeda motor dari Gebiar Promo MNC Finance tahun 2023. Gebiar Promo ini merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang mempercayakan pembiayaan kepada PT MNC Finance. Mega Zulkaida yang mewakili suaminya Winardi warga Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kota Waringin Barat Kalimantan Tengah berbahagia mendapatkan rezeki nomplok setelah memenangkan Gebiar Promo 2023 MNC Finance. Winardi berhak mendapatkan 1 unit sepeda motor yang diserahkan langsung branch manager MNC Finance cabang Pangkalan Bun Kabupaten Kota Waringin Barat. Gebiar Promo 2023 ini merupakan program tahunan MNC Finance kepada debitur yang memiliki kontrak lebih dari 1 kali. Makasih buat MNC Finance atas kepercayaannya terhadap kami. Semoga MNC Finance semakin jaya, semakin terus berkembang. Ini wujud untuk apresiasi kami kepada debitur supaya PT MNC Finance lebih dipercayakan lagi ke debitur. Harapan ke depan mudah-mudahan semakin banyak untuk pelayanan di MNC Finance, terutama untuk kredit top up supaya kedepannya lebih baik. Gebiar Promo 2023 MNC Finance merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah yang mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. 7 keluarga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di jalur Gaza. Jangan kemana-mana pemirsa, Buletin iNews Pagi akan kembali sesaat lagi.